problem solution menjadi 5 tahap. Yang pertama situasi, kemudian masalah, response, kemudian result, dan evaluation. Walaupun pendekatan-pendekatan awal ini membantu melihat pola teks, para peneliti saat itu belum memberikan batasan yang jelas tentang apa sebenarnya yang disebut dengan genre ini. Coulthard dan Montgomery ini juga menganalisis struktur interaksi di kelas, tetapi belum menunjukkan bagaimana ini masing-masing unit terbentuk secara linguistik. Jadi penelitian awal ini lebih fokus pada pola besar, bukan ciri bahasa yang membangun genre itu sendiri. Kemudian pertama, genre analisis pada tahap selanjutnya. Ini di tahap ini kajian genre mulai bergerak ke arah yang lebih retoris dan sosial. Misalnya Galagiowski membandingkan struktur retorika artikel penelitian dalam bahasa Polandia dan Inggris, sedangkan Bhatia dan Kong menggunakan model move structure untuk melihat perbedaan genre, terutama dalam surat bisnis. Kong juga memakai rhetorical structure theory untuk memahami hubungan antar elemen kelas. Tapi masalah utama ini tetap sama, walaupun struktur retorika bisa dijelaskan. Penelitian-penelitian ini masih kurang dalam menjelaskan menjelaskan bagaimana setiap langkah retorika ini diwujudkan secara linguistik. Kemudian Suarez memang memberikan daftar karakteristik genre yang lebih detail, tetapi belum menentukan indikator bahasa yang membedakan satu genre dari yang lain. Kemudian yang ketiga itu saya ambil itu genre sebagai praktik sosial, terutama dalam konteks penulisan ilmiah. Peneliti seperti Myers dan Bazerman melihat bahwa artikel ilmiah bukan hanya laporan data, tetapi bagian dari proses membangun realitas ilmiah. Dulu pengetahuan ilmiah divalidasi lewat pertemuan langsung dan saksi data. Namun seiring waktu validasi berpindah ke teks tertulis melalui publikasi jurnal. Bazerman menunjukkan bagaimana jurnal ilmiah berkembang dari publikasi umum menjadi jurnal profesional yang selektif, lengkap dengan peer review. Boyle juga memperkenalkan konsep virtual witnessing, yaitu teknik penulis eksperimen sedemikian detail sehingga pembaca ini seakan-akan melihat percobaannya. Kemudian konteks sosial itu berperan sangat penting nih. Holiday dan para ahli sistemik ini menjelaskan konteks melalui 3 komponen. Yang pertama file, tenor, dan mode. File ini adalah aktivitas atau topik teks seperti mempresentasikan penemuan ilmiah. Kemudian tenor ini menggambarkan hubungan penulis dan pembaca sebagai sesama akademisi. Kemudian yang itu ada mode, berkaitan dengan format tulisan akademik, termasuk cara melaporkan, kemudian mengutip dan menafsirkan data. Karakter ini membantu memahami bagaimana konteks situasi membentuk pilihan bahasa dalam genre terbentuk. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.